Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Anggota kami adalah Mela Mirzaviana, Febri Kiranasari, Rizky Anissa, Tita Dwi Nur Cahyati, Cindy Bella, dan Istiqmalia. Faktor-faktor kesehatan mental antara lain dimensi biologis, dimensi psikologis, dimensi lingkungan, dan dimensi sosio-budaya. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Mela Mirzaviana. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi faktor biologis. Dan faktor biologis itu terdiri atas otak, sistem endokrin, genetik, faktor ibu selama kehamilan, dan sensori. Yang pertama ada otak. Otak itu merupakan bagian yang memerintahkan segala aktivitas manusia. Dan fungsi otak yang baik ini akan menimbulkan kesehatan mental bagi kita. Sebaliknya, jika fungsinya terganggu, akan mengakibatkan gangguan bagi kesehatan mental. Karena pada dasarnya itu otak terdiri atas 3, yaitu ada otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Kalau otak besar itu berfungsi untuk kesadaran, kalau otak tengah berfungsi untuk pusat pendengaran kita, sedangkan otak kecil itu untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya yang kedua ada sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini berfungsi untuk mengeluarkan hormon. Hormon itu diangkut ke seluruh tubuh oleh darah. Dan kandungan hormon yang tidak normal berakibat pada pertumbuhan yang kurang sehat, termasuk mempengaruhi perilaku yang tidak diharapkan. Karena sistem endokrin ini tuh membantu dan berkoordinasi dengan otak, membantu dan berkoordinasi untuk kerjanya otak. Jadi jika kerja otaknya itu tidak maksimal, tidak baik, juga akan mempengaruhi perilaku yang tidak diharapkan, mempengaruhi pertumbuhan yang kurang sehat pula, kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada genetik. Genetik itu keturunan. Nah, genetik yang tidak sehat dapat menghasilkan perilaku yang tidak sehat pula. Sementara gangguan genetis dapat memunculkan gangguan mental tertentu. Karena genetis ini tuh memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap mentalitas manusia. Karena genetik kan keturunan, biasanya dari orang tuanya, ayah, ibu, ataupun keluarganya. Dan sifat genetik ini tuh juga meliputi aspek-aspek biologi. Seperti contohnya ya, ada bentuk tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan perilakunya yang sudah saya jelaskan tadi, perilaku yang tidak diharapkan atau pertumbuhan yang kurang sehat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Bella. Selanjutnya, faktor ibu selama kehamilan. Kandungan yang sehat memungkinkan membuahkan anak yang sehat mentalnya, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, selama berada dalam kandungan, kesehatan janin ditentukan oleh kondisi ibu. Faktor-faktor ibu yang turut mempengaruhi kesehatan mental antara lain usia ibu, nutrisi, obat-obatan, kesehatan ibu, radiasi, dan komplikasi kehamilan dan proses kelahiran. Berikutnya, sensori. Sensori merupakan alat yang menangkap rangsangan atau stimuli dari luar. Sensori ini termasuk pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Gangguan sensori diantaranya adalah tuli, buta, dan lain-lain. Saya Istiqmalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi psikologis kesehatan mental. Yang pertama yaitu ada pengalaman awal.
Pengalaman awal adalah pengalaman yang terjadi pada individu, terutama yang terjadi di masa lalunya. Menurut para ahli, pengalaman awal merupakan bagian penting dan bahkan sangat menentukan bagi kondisi individu di kemudian hari. Lalu yang kedua adalah proses pembelajaran. Terdapat 3 saluran belajar. Yang pertama itu belajar dengan asosiasi atau learning by association. Yang kedua ada belajar dengan konsekuensi atau learning by consequences. Yang ketiga ada belajar dengan mencontoh atau learning by modeling. Yang pertama yaitu belajar dengan asosiasi. Belajar dengan asosiasi yang biasa disebut classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov, menurutnya sangat penting hubungan antara organisme dengan lingkungan. Yang kedua adalah belajar dengan konsekuensi. Teori ini dikemukakan oleh Skinner. Menurut Skinner, perilaku individu terbentuk atau dipertahankan sangat ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya. Jika konsekuensinya menyenangkan sebagai ganjaran atau reinforcement, maka perilakunya akan cenderung diulang. Tapi sebaliknya, apabila konsekuensi tidak menyenangkan sebagai hukuman atau punishment, maka perilakunya akan dikurangi atau dihilangkan. Yang ketiga yaitu belajar dengan mencontoh. Bandura mengemukakan teori social learning setelah melakukan penelitian terhadap perilaku agresif di kalangan anak-anak. Menurutnya, anak-anak berperilaku agresif setelah mencontoh perilaku modelnya. Mencontoh itu dapat dilakukan secara langsung atau sengaja, melihat langsung, ataupun tidak langsung. Tidak sengaja atau secara refleks di kemudian hari, mereka mengingat lalu mencontoh modelnya secara tidak sengaja atau refleks. Terima kasih. Saya akan menjelaskan faktor psikologis poin 3 kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang. Dalam berbagai penelitian ditemukan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental disebabkan oleh ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi, di dalam diri individu sangat diperlukan pemenuhan kebutuhan karena bisa melatih psikisnya untuk lebih berkembang dan meningkatkan daya tahan di dalam diri individunya. Kemudian poin keempat, kondisi psikologis lain. Kondisi psikologis lain ini ada beberapa, di antaranya temperamen, ketahanan terhadap stresor, dan kemampuan kognitif. Jadi, keadaan setiap individu itu berbeda-beda terhadap faktor psikologis ini, dan faktor psikologis ini itu dapat menjadi potensi bagi individu yang meningkatkan kesehatan mentalnya, tetapi dapat pula menjadi hambatan bagi kesehatan mentalnya. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang dimensi lingkungan atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang dapat menjadi hambatan atau dukungan dalam hal kesehatan sosial. Sebuah lingkungan yang positif dapat memberikan dampak yang baik, namun lingkungan yang buruk seperti adanya populasi, udara atau suara, pencemaran lingkungan, dan faktor lainnya dapat mengganggu kesehatan mental. Saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Klasifikasi atas dasar status sosial ekonomi sangat banyak digunakan dalam memahami berbagai gejala penyakit masyarakat.
Klasifikasi pengelompokan masyarakat terbagi dari kelompok-kelompok tertentu. Pengelompokan itu seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Seseorang dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi sosial, dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran dan kebiasaannya dalam keluarga. Nah, keluarga yang lengkap dan harmonis akan meningkatkan kesehatan mental para anggota keluarganya. Banyak sekali ya kondisi keluarga yang menyebabkan adanya resiko terganggunya kesehatan mental, antara lain perceraian, keluarga yang tidak fungsional, perlakuan dan pengasuhan, dan lain-lain. Akan menjelaskan mengenai faktor sosial budaya. Sosial budaya dalam konteks ini dikhususkan pada aspek nilai, norma, keyakinan, dan segenap penilaian baik maupun penilaian tidak baik. Dan kebudayaan yang ada di masyarakat selalu mengatur bagaimana orang seharusnya melakukan sesuatu. Contohnya nih, di setiap daerah itu pasti mempunyai kebudayaannya masing-masing, mempunyai kebudayaan tertentu, yang pada dasarnya kebudayaan itu memberikan aturan terhadap masyarakat. Aturan untuk apa sih? Untuk masyarakat bertindak yang semestinya dilakukan oleh masyarakat. Nah, aturan itu mencakup aspek yang udah saya jelaskan tadi. Ada aspek nilai, norma, keyakinan, dan lain-lain. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial selalu terjadi di lingkungan kita. Tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial, termasuk di masyarakat yang terasing sekalipun. Perubahan sosial itu dapat berlangsung dengan sangat cepat dan ada pula perubahan dengan sangat lambat. Nah, semua perubahan sosial itu memiliki konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah bergesernya pola keluarga dan pengasuhan, interaksi sosial, dan perubahan nilai-nilai masyarakatnya, dan lain-lain. Berikutnya, sensori. Sensori merupakan alat yang menangkap rangsangan atau stimuli dari luar. Sensori ini termasuk pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Gangguan sensori diantaranya adalah tuli, buta, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.